Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Juwita, guru dari SDN 162 Warung Jambu Kiara Condong, akan memaparkan materi Merdeka Belajar sebagai aksi nyata dalam pelatihan mandiri pada platform Merdeka Belajar. Tujuan dari pemaparan ini adalah memahami peran guru Merdeka Belajar. Materi ini terdiri dari 5 modul, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebelum menjadi pendidik, guru harus mengenali diri, mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Seorang guru harus menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Menjadi manusia merdeka dengan cara mengatur diri sendiri untuk bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya. Pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? Membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah guru yang memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid? Membuat murid terus tertarik untuk belajar sepanjang hayat, membuat murid selamat dan bahagia serta siap hidup dan mengisi zamannya, membuat murid menjadi pribadi yang bisa belajar secara mandiri, menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid, dikagumi selalu bertutur kata lembut, selalu memberi nasihat, selalu menyimak pendapat murid, selalu menyemangati murid, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, menemukan kemampuan tersembunyi dalam diri murid, pribadi yang memiliki empati, menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia, atau mau menjadi guru yang galak dan ditakuti, suka mempermalukan murid, hanya menyuapi murid dengan materi yang sudah tersedia di buku. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya, murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Menuntun potensi murid bertujuan agar ia semakin baik adabnya dan untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat bahkan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Buah dari tuntunan kepada murid adalah berkembangnya akal budi murid yang mendorong terciptanya kebudayaan. Kebudayaan bangsa yang menjadi ciri khas dan dasar perubahan zaman di tengah-tengah kebudayaan-kebudayaan negara lain. Berikutnya materi aktivitas pendidikan selama 1 abad. Perjalanan pendidikan nasional dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara mengenai cita-cita sistem pendidikan nasional. Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda seperti menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi, sistem penilaian atau penghargaan yang selalu berorientasi pada kecakapan kognitif, sistem pendidikan didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi. Pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis, yang transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia, yaitu sistem Among, yang dikenal dengan slogannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Menjadi manusia secara utuh. Tujuan pendidikan yaitu menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan murid dan ditujukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti yang akan membantunya menjadi manusia-manusia yang merdeka. Manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar yang baik. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. 1. Kodrat keadaan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Contohnya pembelajar kontekstual. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan setelah masa kemerdekaan seperti metode ceramah tentu berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Kedua, kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Sebagai pendidik, perlu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan yang ada pada setiap murid. Kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Materi aktivitas Trikon. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan asas Trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban.
konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Asas Trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, menumbuhkan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat anak atau murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Semestinya dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik, agar murid mampu berefleksi memberikan makna dari pengalaman-pengalamannya untuk mengenal dirinya. Maka murid dapat menjadi manusia atau individu yang merdeka, berakal budi yang menentukan keberadaan dan jati dirinya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu satu, teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kode manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi mengantarkan murid selamat dan bahagia ini, ada 3 poin penting yang kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Sasung Tulada, berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa, berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tuturi Handayani, berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar. Menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian pemaparan Merdeka Belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.